Idul Fitri, kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Pasti saya yakin tidak hanya saya, tapi juga Anda saudara ada dua sisi. Satu sisi senang di momen Idul Fitri ini berkumpul bersama keluarga, kita kembali ke fitrah, tapi di sisi lain juga kita sudah meninggalkan bulan penuh rahmat dan ampunan Ramadan. Nah, bagaimana kita membawa kebaikan Ramadan ini setelah Idul Fitri dan di bulan-bulan berikutnya sampai insya Allah kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Kita akan berbincang dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Prof. Nasaruddin Umar. Mohon maaf lahir batin di momen Idul Fitri ini, Prof. Saya juga mengucapkan selamat hari Idul Fitri 1445 Hijriah ya. Semoga kita semuanya terutama umat Islam itu diijabah semua doa-doanya, diterima seluruh ibadahnya, bahkan berlipat ganda ya kan. Amin, amin. Semoga Allah memutihkan seluruh dosa masa lampau kita. Ramadan artinya membakar hangus, artinya Ramadan telah membakar hangus seluruh dosa masa lampau. Dan sekarang kita kembali kayaumi waladatuhu, kita kembali seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Jangan kita menodai diri kita sendiri lagi. Iya, Prof, saya ingin memaknai lebih dalam lagi. Karena sejak kecil kan kalau masuk Idul Fitri kita kembali ke fitrah, kembali suci. Tapi bulan-bulan berikutnya berbuat dosa lagi itu yang kita hindari. Tapi sebenarnya seperti apa esensinya, Prof? Kita memaknai ini. Iya, hari ini kan Aid itu. Idul Fitri, Aid artinya dari akar kata ade yaudu kembali. Nah sekarang kan mudik ya bahasa Jawanya itu. Ya. Nah ini ada dua macam mudik ya. Mudik ke kampung halaman biologis kita tempat kita lahir di kampung. Nah sekarang ini saudara-saudara kita ini banyak sekali yang berjumpa dengan keluarganya di kampung masing-masing. Bayangkan berapa juta orang keluar dari Jakarta ya, dari ibu kota provinsi pulang ke kampungnya ya. Itu tentu pasti sangat berbahagia dengan keluarganya. Tapi itu mudik biologisnya. Satu sisi juga kita mudik spiritualnya. Kita itu kan tadinya manusia itu penghuni surga, dibuat atau diciptakan di surga. Adam nenek moyang kita tuh di surga tuh. Tapi karena satu dan lain hal kita jatuh ke bawah dan kita harus mudik lagi ke kampung halaman kita. Nah salah satu triggernya untuk memudikkan kita ke kampung halaman spiritual kita di surga bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena luar biasa undangan ya. Ramadan ini undangan untuk mengajak kita pulang mudik ke kampung halaman rohani kita di surga di sana. Karena Ramadan itu membakar hangus dosa, pahala paling kita lakukan itu makin berlipat ganda di dalam bulan suci Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang benar-benar trigger untuk mengorbitkan kita ke puncak. Nah, jadi saya kira pemaknaan ini sangat luar biasa ya. Satu sisi kita bisa bercanda dengan keluarga kita di kampung, orang tua kita, saudara-saudara kita sendiri, saling memaafkan satu sama lain. Kemudian kita menziarahi makam orang tua kita mungkin sudah mendahului kita ya kan, kakek nenek kita. Tapi pada sisi lain juga kita bersedih. Kenapa bulan kesayangan kita ini rasanya kok nikmat bulan suci Ramadan. Betul, Prof. Apalagi di Istiqlal. Anda pernah ikut ke Istiqlal kan? Betul, Masya Allah. Saya ikut Qiyamul Lail, terasa betul di sini seperti apa suasananya. Saya berpikir saat ikut Qiyamul Lail di sini, bagaimana rasanya di Istiqlal? Luar biasa, terharu dan juga betul-betul kita memasrahkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menjaga semangat ini seperti apa ya, Prof? Saya kok kebayangnya ya, kesyahduan di Ramadan, di sholat-sholat malam kita di Ramadan, kita bawa ke bulan-bulan lainnya begitu, Prof? Nah, itu tantangan kita sebetulnya ya. Jadi energi Ramadan ini seharusnya berlanjut di luar bulan suci Ramadan. Kalau perlu bagaimana meramadankan bulan-bulan non-Ramadan itu sendiri. Itu harapan kita ya kan. Nah caranya untuk itu sebetulnya bisa ya kan. Kita memelihara simbol-simbol keagamaan kita di dalam bulan suci Ramadan. Misalnya kita kan di sini ada salat lail. Di luar Ramadan juga bisa kita salat lail. Salat tahajud, salat witir. Muhasabah kita lakukan di Istiqlal ya. Istiqlal itu grafiknya tuh Mbak menaik terus dari tahun ke tahun. Apalagi tahun-tahun terakhir ini ya. Masya Allah. Kita dapat penghargaan internasional ya, dari rumah ibadah yang paling asri, paling hijau, paling bersih, Istiqlal di dunia loh ya, mengalahkan rumah ibadah yang lain. Kemudian kita penghargaan internasional juga dari World Bank tuh, kemudian juga dari United Nations, PBB mendapatkan pengakuan, dan kemudian OKI, Organisasi Komersial Islam itu juga
kita ditunjuk sebagai model masjid yang perlu dikembangkan di seluruh dunia ya. Nah, bagaimana tadi itu ya? Saya kira yang paling penting itu adalah ingat memori masa lampau yang pernah kita lakukan di masjid kita, di mana kita itikaf, di mana kita melakukan sholat tarawih, di mana kita mendapatkan pencerahan mungkin dari para mubalik, dari tradisi keagamaan kita. Ya, sedapat mungkin itu kita pertahankan di luar Ramadan. Di Ramadan itu kita nggak boleh membicarakan aib orang lain. Pertahankan itu. Di luar Ramadan itu kita menutup, di dalam Ramadan kita berusaha semaksimal mungkin menutup aurat. Pertahankan sesudah bulan suci Ramadan. Kemudian kita juga mengendalikan diri, pertahankan sesudah bulan suci Ramadan. Kita sungkeman dengan keluarga, orang tua terutama, pertahankan di luar Ramadan. Ya, kita nggak boleh main WA sembarangan, kan itu kan bisa membatalkan pahala ibadah puasa ya kan. Nah, pertahankan di luar Ramadan. Nah, kalau tradisi Ramadan yang kita lanjutkan sesuai bulan suci Ramadan, lama kelamaan ya insya Allah itu kita akan menjadi manusia atau pribadi yang utuh, dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hablum minallahnya bagaimana kita menjalin hubungan yang begitu mesra dengan Allah, tapi hablum minannasnya juga jangan sampai kita tinggalkan. Di Idul Fitri misalnya, tidak semua orang bisa beruntung merayakan Idul Fitri bersama sanak keluarga dalam kondisi yang baik. Nah, bagaimana kita saling mengisi, Prof, di momen Idul Fitri ini? Iya, betul itu ya. Ada orang merayakan Idul Fitri di tengah pulau terpencil karena harus menjaga mercusuar ya. Ada orang yang harus merayakan Idul Fitri kesepian di perbatasan karena perbatasan harus dijaga. Ada yang harus jaga malam di penyeberangan kereta api dan sebagainya, tidak boleh meninggalkan tempat itu. Ada panitia-panitia mudik kita itu, kasihan tuh aparat keamanan kita itu kehujanan di tikungan-tikungan tajam di pegunungan-pegunungan sendirian demi untuk menjaga keselamatan orang yang mudik, baik mudik maupun yang balik lagi ke Jakarta atau ke kota-kota besarnya kan. Nah, itu kita harus respect. Dan ada juga nggak bisa merayakan itu karena ditinggal mati oleh kekasihnya kan, apakah orang tuanya atau istrinya atau anaknya dan seterusnya. Jadi kita harus juga prihatin. Ada juga yang tidak bisa menikmati karena dia berada pada puncak kemiskinan. Orang semuanya tertawa bersama keluarganya, dia yatim piatu. Dia orang pada kekenyangan, dia masih kelaparan. Cari orang seperti ini. Jadi mari kita berbagi, jangan ada orang kelaparan pada saat kita sedang dalam keadaan gembira ya kan. Kita nggak bagus bergembira di atas penderitaan orang lain. Kita nggak bagus ya bergembira di atas perut-perut yang lapar. Mari kita berbagi terhadap mereka. Dan inilah hakikat dan makna Ramadan dan Idul Fitri. Ya, maknanya adalah berbagi, itu yang harus terus kita lakukan. Dan kalau bicara soal momentum Idul Fitri ini, Prof, yang jadi catatan karena mungkin berbagi kegembiraan, ada unsur festivity di situ, betul-betul merayakan ini, yang jangan sampai juga ini jadi ajang pamer misalnya. Nah, itu bagaimana Prof untuk ngeremnya? Iya, kalau orang sudah dicuci di bulan Ramadan, mestinya riaknya itu sudah mengurang. Apa itu riak? Lawan daripada riak itu ialah ikhlas. Sering juga diperhadapkan dengan tawadu. Ya. Jadi kita nggak usah memamerkan kelebihan yang Allah berikan pada kita sendiri, ya kan? Sebab nanti kita jangan jadi pembawa ember bocor. Nanti kita menagih malaikat, loh, malaikat pahala saya yang banyak itu kemana? Ini kamu bawa ember bocor nih. Maksudnya ketika Anda dipuji orang dengan prestasimu, lehernya naik, maka pada saat itu Anda bocor embernya. Anda sudah mengambil pahalanya di dunia, jangan harap di sini. Maka itu saya sering mengatakan, tanamlah seluruh amal kebajikannya di bumi ketidakterkenalan jika ingin panen nanti di akhirat. Karena semua amal kebajikan yang dipanen dalam bumi keterkenalan itu hanya akan panen di bumi, di dunia, tidak akan panen lagi di akhirat. Bagaimana jadi untuk keseimbangan yang bisa kita lakukan? Ini pertanyaan banyak warganet juga. Sekarang kan zamannya media sosial. Saat kita misalnya berbagi semangat ibadah di bulan Ramadan misalnya, lalu juga kebahagiaan di Idul Fitri, apa yang harus dilakukan kebaikan di Idul Fitri, batas antara pamer dengan menyebarkan kebaikan itu gimana ya Pak? Ya nggak bagus kalau kita pameran sendiri. Tapi kalau orang mengenali kita,
bukan kita yang memamerkan diri kita sendiri, itu tidak ada masalah. Banyak orang terkenal kok, tapi bukan karena orang itu memperkenalkan dirinya. Dan yang kedua tentunya jangan merasa bangga dengan keterkenalan itu, ya kan. Ya, jangan sampai nanti kita populer di bumi, tapi tidak ada yang kenal kita di langit. Lebih baik kita menjadi artis langit, sekalipun nggak populer di bumi. Karena di sana kan keabadian kan, di sini hanya kesementaraan. Iya, itu PR besar ya untuk kita semua, saya dan juga mungkin pemirsa lainnya. Prof, saya ingat 1 tahun lalu saat saya mewawancarai Prof. Nasaruddin Umar di momen ini juga, waktu itu kan momennya jelang tahun pemilu, bagaimana menjaga toleransinya. Sekarang kita sudah melewatinya, tapi kan juga butuh proses untuk merajut perbedaan pilihan yang sudah sebelumnya mungkin masih terbawa sampai sekarang. Itu seperti apa, Prof? Iya, itulah indahnya Indonesia ya. Barangkali memang Tuhan mencintai Indonesia ya. Setiap event-event yang berpotensi melahirkan perbedaan, selalu ada event-event keagamaan yang sangat strategis. Baru saja kita melewati pesta demokrasi negara dengan segala macam dinamikanya kan. Ya, tentu ada gesekan-gesekan. Nah, tiba-tiba muncul bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita nggak boleh saling membicarakan aib seseorang, ya kan? Bulan Ramadan kita nggak boleh berpisah, malah kita harus kompak. Ya, bulan Ramadan ini kita harus saling memaafkan satu sama lain. Jadi luar biasa. Ramadan sangat timely, tepat pada waktunya hadir. Justru ketika bangsa Indonesia membutuhkan bulan Ramadan itu untuk menyatukan satu sama lain. Nah, coba seandainya tidak ada bulan Ramadan, kita nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan ketegangan seperti kemarin. Iya. Tapi dengan adanya bulan suci Ramadan ini seperti apa ya, kekeringan bertahun-tahun tiba-tiba disirami dengan air hujan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan baru ya, kehijauan baru. Nah, ini yang kita rasakan seperti sekarang ini. Dulu pernah berbeda pendapat, berbeda pilihan. Dalam keluarga kan juga ada perbedaan tuh kan. Pasti, betul. Dengan makan sahur berjamaah, lupa tuh perbedaan. Dengan buka puasa berjamaah satu sama lain. Di Istiqlal di sini, ada orang mungkin bentrokan di luar, tapi begitu masuk ke Istiqlal, saling jabat tangan, saling ngobrol, buka puasa bareng, lupa peristiwa masa lampaunya. Jadi kehadiran Masjid Istiqlal ini, atau masjid-masjid yang lain juga, itu menjadi melting pot ya, lembaga peleburan umat-umat yang tadinya mungkin berbeda satu sama lain. Jadi kita perlukan simbol-simbol pemersatu warga bangsa, umat ya. Kita perlu rumah ibadah, kita perlu masjid untuk umat Islam. Teman-teman kita yang beragama lain perlu rumah ibadahnya masing-masing untuk merajut kembali benang kusut yang selama ini mungkin tercipta, untuk menyatukan kembali yang selama ini berserakan. Dan juga di Idul Fitri mau tidak mau kita kan bersilaturahmi begitu ya, Prof. Nasaruddin. Jadi ketika kita sudah hari ini Idul Fitri, meninggalkan bulan Ramadan, kita sama-sama berharap kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Apa bekal yang bisa kita siapkan, Prof, untuk tahun depan sampai Ramadan? Iya, pertama adalah kesungguhan kita untuk berubah. Nawaitu kita, niat kita bahwa aku akan menjadi manusia baru. Aku bertekad untuk menggunting seluruh dosa-dosa lampau yang susah saya tinggalkan selama ini. Aku berjanji untuk memutuskan semua jaringan-jaringan dosa langganan kami, entah itu dosa kecil apalagi dosa yang besar. Kemudian aku akan sering mengunjungi masjid tempat perjumpaanku dengan Tuhan. Ya. Dan lama-kelamaan juga nanti akan berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Ya, jadi kalau kita memberi seseorang, sebelum orang itu puas, Allah menancapkan perasaan bahagia di sini. Saya memberikan sesuatu kepada si A. Sebelum si A itu merasakan apa yang saya berikan, Allah lebih dahulu menancapkan sebuah kebahagiaan tersendiri. Definisi kebahagiaan itu seperti apa? Jadi semakin banyak kita berbagi kepada orang lain, maka semakin lapang dada ini. Mungkin tahun lalu deposito kita misalnya mungkin 1 miliar ya kebanyakan, 100 juta ya. Tapi sekarang ini tinggal 50 juta tabungan kita. Tapi kok rasanya yang 50 juta itu terasa 500 juta ya. Kenapa? Dada kita lapang. Kalau dada kita itu lapang ya, sekotor apapun Sungai Ciliwung tidak akan pernah mengotori laut itu. Ya. Setawar apapun air hujan yang jatuh ke laut,
itu tidak akan pernah menawarkan air laut. Air laut tetap akan menjadi faktor utama, yang lainnya itu akan tersedot. Nah sekarang ini mari kita menjadikan diri kita itu sebagai contoh air laut itu. Apapun yang datang kepadanya, dia tidak akan pernah merubah dirinya. Tapi sebaliknya, dia memberikan pengaruh terhadap orang yang datang kepadanya. Kotornya Sungai Ciliwung tidak mampu mengotori samudra, ya kan? Ya. Jadi inilah harapan kita. Jangan gampang tersinggung. Tapi kalau dada kita itu sumpek, tersinggung sedikit saja bisa meledak. Tapi kalau dada kita lapang, alhamdulillah, untung bukan aku yang melakukan itu. Jadi kita nggak usah tersinggung. Kalau kita disindir orang, dikritik orang, ya Allah, kalau kritikannya benar, ampuni aku, berarti aku yang salah. Tapi kalau kritikannya keliru, berarti fitnah, ya Allah, ampuni dia, untung bukan aku yang melakukan. Ya. Enak kan? Nggak ada dendam yang bermalam. Ya, setuju sekali. Jadi semoga kita punya hati yang lapang. Benar. Dan juga menyiapkan bekal yang cukup untuk nanti insya Allah bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, dan di momentum Idul Fitri ini semoga kita sama-sama kembali ke fitrah dan bisa menjaganya. Terima kasih banyak sekali lagi Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Kiai Haji Nasaruddin Umar, telah berbagi di Sapa Indonesia malam kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh pemirsa semuanya. Selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita kembali menjadi orang yang bersih, manusia baru ya. Dan insya Allah kita berjumpa lagi mudah-mudahan dengan Ramadan kekasih kita di tahun akan datang. Amin. Tentunya bersama Kompas lagi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita bertemu lagi. Terima kasih banyak Prof. Nasaruddin Umar. Saya Friska Clarissa, dan Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.